Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Selarinda Andika, NPM 1813031013. Jawaban saya yaitu pengertian kombinasi bisnis menurut PSAK 22 revisi 2010 dan pengambilalihan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007. Nah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pengambilalihan hanya berlaku untuk entitas yang berbentuk perseorangan terbatas, sedangkan kombinasi yang dimaksud dalam PSAK 22 tidak hanya berlaku bagi entitas yang berbentuk perseroan terbatas saja. Kemudian soal nomor 2 yaitu penyebab pengendalian suatu entitas itu yang pertama perbedaan dan perubahan terhadap penyajian laporan keuangan entitas. Yang kedua laporan audit tentang penilaian manajemen atas pengendalian entitas termasuk pendapat auditor yang tidak efektif. Kemudian contoh serta identifikasinya itu contohnya entitas A dan B memiliki kepemilikan saham yang sama pada entitas C. Yaitu sebesar 50%. Entitas A mengendalikan Departemen Penelitian dan Pengembangan produk baru, sedangkan entitas B mengendalikan Departemen Penjualan. Entitas C baru memasuki tahun pertamanya dan belum memiliki profit yang besar. Jadi entitas manakah yang memiliki pengendalian lebih besar terhadap entitas C? Nah, identifikasinya ialah entitas A yaitu entitas yang mengendalikan Departemen Penelitian dan Pengembangan produk baru pada entitas C. Nah, karena entitas C baru pada tahap pengenalan produk dan membutuhkan penelitian yang mendalam untuk membuat produk yang berkualitas, dan ini merupakan aktivitas yang relevan bagi entitas tersebut. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan beberapa tahun mendatang penjualan entitas C meningkat dan memberikan hasil yang besar, sehingga entitas B yang mengendalikan Departemen Penjualan yang memegang kendali atas entitas C. Pertanyaan nomor 3 yaitu diskon. Diskon itu ialah pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli saat melakukan pembelian barang atau jasa. Nah, kemudian contoh kasus dan pembukuannya kasus yaitu misalkan dalam kasus kombinasi PT Intiseka dengan PT Andaika. Harga akuisisi adalah sebesar 5,42 miliar. Dan harga wajar kepentingan non pengendalian berdasarkan penilaian apresiasi company adalah sebesar 1,36 miliar. Sehingga diskon pembeliannya adalah harga ekuitas yang diakuisisi sebesar Rp5.420.000. Harga wajar kepentingan non pengendalian sebesar Rp1.360.000. Jadi total harga wajar sebesar Rp6.780.000. Nah, terus kemudian total nilai wajar entitas yang diakuisisi sebesar 6.800.000. Nah, ini 6.780.000 dikurang 6.800.000 sebesar Rp20.000. Jadi PT Intiseka akan mencatat akuisisi tersebut dalam laporan konsolidasi sebagai berikut. Jadi aset yang diidentifikasi yang diperoleh yaitu kas sebesar 5.420.000, liabilitas yang diambil alih keuntungan dari pembelian dengan diskon
dengan diskon 20.000 ekuitas kepentingan non pengendalian sebesar 1.360.000. Nah, jadi kertas kerja adalah suatu daftar atau tempat pencatatan neraca saldo penyesuaian atau penggolongan akun buku besar yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Jadi manfaat kerja yaitu sebagai pendukung utama atas laporan pemeriksaan akuntan. Kemudian sebagai alat untuk mengkoordinasikan dan pemeriksaan akuntan. Kemudian sebagai alat untuk mengkoordinasikan dan mengorganisasi semua tahap pemeriksaan. Kemudian simpulan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan norma pemeriksaan yang ada. Terus kemudian alasannya, menurut saya tidak, karena fungsi utama kertas kerja adalah sebagai laporan keuangan dan juga untuk menghitung laba rugi dan juga untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan dan sebagai laporan keuangan mengetahui seluruh akun yang terdapat di perusahaan. Jadi kertas kerja itu sangat dibutuhkan pada laporan konsolidasi. Sekian.